wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifan, NIM 2022106310121064. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Sekaligus saya guru Bahasa Indonesia di MTSN 11 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9A dengan materi menganalisis unsur intrinsik teks cerpen. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, lancang depan. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hari ini. Pagi, Ya, apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada pagi ini. Baik, kita hari ini akan belajar Bahasa Indonesia mengenai tentang teks cerpen. Nah, di rumah apakah kalian sudah belajar? Sudah. Baik, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita Bapak cek kehadiran siswa di kelas 9 ini dulu. Jadi yang hadir silakan jawab dengan hadir. Ya, Abdurrahman ada? Hadir? Ya, yang beri yang lainnya Ahmad Ainur Rahman, Ahmad Muhtadin, Ahmad Rizani, Inayah, Hafidah, Bisa, Maulida Rayani, Mia Zamzami, Muhammad Badrun Kamil, Muhammad Rizky Ramadhani, Muhammad Zidan Yildan, Mona Rizkia, izin, teman izin, Banjarmasin, Nadia Ma'rufah, Nazwa Rahma, Rahma Nazila, Siti Aisyah, Rifan Fadila, Zahra, Zainab, Hadir Sulkarahmi. Ya, alhamdulillah semuanya hadir, cuma satu orang yang izin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh teman kalian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya, terima kasih kepada Rifan Fadilah yang sudah memimpin baca doa pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, ilmu yang kita peroleh akan bermanfaat bagi kita dan akan menjadi bekal di akhirat nantinya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerpen. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik teks cerpen.
Sebelumnya sudah ada belajar di rumah? Sudah. Apa yang kalian pelajari? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Ibu Fadila. Saya mempelajari tentang tema dan alur, cerita, latar penokohan, dan sudut pandang. Ya, baik. Sudah belajar tentang tema, penokohan, alur pada cerpen. Yang lain ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan, Naya. saya sudah belajar tentang cerpen, yaitu karangan pendek berbentuk prosa. Ya, karangan pendek berbentuk prosa. Baik. Baik, terima kasih sudah ada menjawab tentang apa yang sudah kalian pelajari. Jadi diharapkan nanti setiap sebelum pelajaran itu kalian sudah belajar di rumah terlebih dahulu supaya siap untuk mengikuti pelajaran di kelas nantinya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita ketahui dulu apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sudah tertera di papan tulis ini, kita harus memahami dan menganalisis informasi berupa ini. Nanti akan mengidentifikasi unsur intrinsik atau pembangun karya yang terdapat dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tapi untuk hari ini kita nanti akan membaca cerita pendek yang akan dianalisis untuk mencari unsur intrinsik. Tentu kalian sudah pernah belajar tentang unsur intrinsik terlebih dahulu. Baik, pelajaran kita pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu PBL. Apa itu PBL? Itu adalah problem based learning. Jadi ada pembelajaran yang akan berbasis masalah. Nanti ada diberikan bahan tugas berupa cerpen. Nanti kalian akan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Nanti akan dibagi per kelompok. Tuh. Terus berikutnya metode pembelajaran yang kita pakai adalah nanti diskusi. Nanti kalian berdiskusi, berharapkan aktif nanti berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kemudian ada tanya jawab. Nanti silahkan kalian bertanya jawab antara teman, bisa bertanya jawab dengan bapak sebagai guru di sini. Kemudian ada penugasan. Nanti tugasnya akan diberikan berupa lembar kerja peserta didik LKPD. Terus berikutnya, alur kegiatan pembelajaran hari ini, kita pertemuan hari ini ada 5 nantinya. Ada 5 tahap. Yang pertama adalah mengorientasi kesedik tadi akan Bapak sampaikan apa materi pada hari ini, kemudian organisasikan materi dari bagi kelompok, kemudian kalian mengamati menyelidiki cerpen yang akan dianalisis. Kemudian yang keempat nanti kalian sarankan nanti menyusun hasil karya itu, kemudian nanti akan ada presentasi ke depan kelas ini secara bergiliran per kelompok. Kemudian melakukan ini nanti kita akan ada evaluasi dan refleksi, artinya apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, apakah ada yang belum mengerti, nanti kita sampaikan di akhir pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian sendiri pernah kalian baca cerpen, kemudian apakah kalau kalian pernah baca cerpen, apa judul cerpen itu yang kamu baca? Tentu masih ingat. Kira-kira apa yang kamu masih ingat judul cerpennya? Ya, Bapak mulai sini, silakan. Pernah baca cerpen? Pernah. Cerpen apa? Tentang? Ya, terus. Ini pernah? Nah, cerpen apa judulnya? Ini sudah Aisyah dengan Anda. Terus yang berikutnya, siapa lagi yang pernah baca cerpen yang ingat judulnya? Ya, silakan. Namanya siapa? Ya, apa yang pernah kamu baca? Menceritakan tentang? Baik, terus terima kasih. Yang lain? Ya, silakan. Diperhatikan lagi. Gerai yang licik. Ya, gerai yang licik itu tokohnya siapa? Kera dan ayam.
kera dan ayam. Nah, kalau kera dan ayam itu apakah cerpen, teman-teman? Beda ya? Ya, biasanya itu adalah namanya apa? Kalau tokohnya itu binatang, apa namanya? Namanya? Dongeng. Ya, itu dongeng. Nah, itu dongeng. Jadi yang kalau cerpen nanti itu seperti apa? Nanti kita pelajari pada hari ini cerpen itu seperti apa. Baik, ada lagi Pak itu pengertian cerita pendek. Ada yang tahu cerita pendek itu apa? Silakan. Ada yang tahu cerita pendek itu apa? Silakan, Zara. Cerita pendek adalah perusahaan fiksi yang menggambarkan suatu kisah atau cerita yang dialami seorang tokoh disertai dengan berbagai konflik yang menyertainya serta terdapat solusi atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Ya, lengkap sekali. Baik, terima kasih untuk pengertian cerpen. Ada lagi? Ya, silakan Mia Zamzami. Karya sastra berbentuk prosa. Ya benar, apa itu? Karya sastra yang berbentuk prosa. Yang tahu apa itu unsur intrinsik? Yuk, saya pendapat. Apa itu unsur intrinsik? Ya, silakan Inaya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam karya. Ya, bagus, terima kasih. Jadi itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam karya. Karya apa yang kita pelajari sekarang? Karya berupa cerpen. Nah, jadi dalam cerpen nanti ada terdapat yang namanya unsur-unsur yang terdapat. Jadi unsur-unsur yang membangun. Jadi bersebuah bangunan itu ada fondasi, tiang, kemudian ada lantai, ada dinding, ada atap. Begitu juga dengan yang namanya cerpen. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber pada cerita. Jadi sumber yang namanya sumber itu adalah asal. Ketika kita membuat cerita, kita harus buat dulu, kita tentukan temanya apa. Baik, sebelum kita masuk ke unsur intrinsik yang kedua, ada yang ingin bertanya dulu, yang kurang paham tentang pelajaran tentang tema cerpen? Silakan. Ya, silakan Zainab. Pertanyaan apa? Bagaimana menemukan tema dalam cerpen? Baik, bagaimana cara menemukan tema di dalam cerpen? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Siapa yang mau ingin menjawab dulu? Silakan, siapa yang mau menjawab bagaimana cara menemukan tema dalam cerpen? Ya, silakan Ridwan Fadila. Yang pertama, membaca secara menyeluruh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara membaca sebuah cerita pendek menyeluruh atau sampai akhir dan selesai. Yang kedua, mencatat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, menyimpulkan cerita. Dan yang keempat, menentukan inti cerita. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu cara menemukan tema di dalam cerpen. Yang pertama apa tadi? Membaca. Ya, membaca secara keseluruhan. Jadi kalau membaca mulai dari awal sampai habis, baru kita dapatkan yang namanya itu adalah tema. Yang kedua adalah alur. Apa itu alur? Alur. Silakan Zahra nanti. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab atau akibat. Ya, jadi ada terbentuk dari hubungan sebab dan akibat. Atau namanya adalah alur itu jalan cerita mulai dari awal sampai akhir. Bisa alurnya itu, alur terbagi kepada berapa? Masih ingat alur? 5. Itu tahapan alur. Ya, ada alur berdasarkan arahnya. Iya, 3. Yang pertama alur apa? Maju. Yang kedua Alur mundur. Yang ketiga Maju mundur. Ya, maju mundur atau Campuran. Baik, kita lanjutkan yang unsur berikutnya yang ke-6. Apa yang ke-6? Amanat. Amanat. Pernah dengar amanat? Pernah. Ya, amanat. Apa itu amanat? Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Apa tadi bagaimana? Pesan. Ya, ada pesan. Ya, amanat itu pesan. Siapa yang lagi ingin menambahkan apa itu amanat? Ya, amanat itu disampaikan dari siapa ke siapa? Dari penulis cerpen kepada pembaca. Ya, dari penulis cerpen ke pembaca. Jadi dari penulis atau pengarang cerpen ke pembaca itu adalah amanat. Dan yang terakhir adalah ada gaya bahasa. Jadi ada berapa
Unsur intrinsik pada cerpen 7. ya ada 7. Mas harus ingat ini beserta pengertiannya. Ada tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita akan bagi kelompok pada hari ini menjadi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok antara 5 atau 6 setiap kelompoknya. Namun 3, 4, 2, 3, 4. nah, terus ini 5 kelompok. Silakan kalian 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Baik, untuk ketua kelompok silahkan maju untuk mengambil lembar kerja untuk yang dikerjakan. Silahkan maju. Terus ini ketua kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3. Dan yang ini kelompok 2. Ya. Baik, silahkan kalian amati lembar kerja tugas itu dan kalian boleh membuka api untuk pembelajaran. Silahkan mengklik link yang sudah Bapak bagikan atau kalian bisa nge-scan, bisa kalian buka link itu. Bagi yang tidak paham kelompoknya silahkan untuk bertanya. Ya, silakan kalian isi ini. Nanti silakan kalian baca. Terus kelompok 2 silakan diisi sudah. Kemudian silakan kalian baca, berbagi tugas untuk mencari tema satu orang, mencari alurnya apa, dan mencari latarannya apa, dan seterusnya. Kutipan ini bisa yang kita sampaikan dengan tema yang kalian angkat itu. Ambil saja kutipannya yang sedikit dan itu menandakan ceritanya itu yang berkaitan dengan tema. Nah, ada yang belum bisa dipahami tentang LKPD yang dikerjakan? Ya, silahkan. Kelompok 1 mau bertanya tentang apa? Bagaimana teknik dalam pengukuhan? Ya, teknik dalam pengukuhan. Kalian sudah belajar kan di dalam buku itu tekniknya ada 2. Ada teknik secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Berarti ada dramatik dan analitik. Nah itu, silahkan nanti dicari itu. Jadi seperti apa? giginya nih. Kami akan menjelaskan tentang cerpen Martini, tentang tema latar dan plot atau alur akan diberikan maksudnya. Temanya adalah percayalah pada niat baikmu. Latar belakang dalam is atau dalam perjalanan dari kampung. Tanggal waktu 3 tahun setelah diterima ini ke Arab Saudi. Suasananya tidak kita suasana yang timbul biasa saja, tetapi pada pertengahan cerita suasana yang
ini sudah membacakan presentasi tentang cerpen kami. Adakah yang ditanyakan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Insiden apa yang terjadi dalam kutipan dalam cerpen yang kalian makan? Terima kasih kepada kelompok 2 yang bertanya. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh Zahra. Isi toko bermimpi pada mimpinya timbul suatu pertentangan yang berlanjut ke konsep, yaitu suaminya bermimpi tentang suaminya yang berhaji. Apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada kesempatan dimaafkan, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan untuk presentasinya tentang LP1 yang berjudul Mas Ini. Ya, sudah bagus tadi ada kawan menanyakan, sudah dijelaskan secara lengkap dan jelas mulai dari tema sampai dengan gaya bahasa beserta kutipannya. Baik, kita lanjutkan pada kelompok 2. Yang sudah siap untuk kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aya. Saya Ahmad Mukade. Saya Abdurrahman. Kami dari kelompok 2 yang akan Janganlah engkau terlalu berlarut-larut dengan kesedihan, dan terimalah apa yang terjadi, karena suatu saat nanti kau akan menerima kebahagiaan di Tuhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan apabila ada yang bertanya. Kami dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2. Apa latar cerpen kalian baca kemarin? Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 2. Nah, baik, kelompok 2 sudah berfokus menampilkan tentang cerpen yang mereka analisis. Jadi mulai dari unsur riset yang pertama sampai unsur riset yang terakhir. Baik, kita lanjutkan pada kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk kesiannya 3, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa. Kami dari kelompok 4 yang mempresentasikan dengan analisisnya untuk lima yang berfungsi dan berdasarkan refresh. Tujuh cerpen berupa dompet. 1. Yang pertama, Kutipan tetap berbuat jujur meskipun tidak ada seorang pun yang melihat atau walaupun sedang dalam kesulitan sekalipun. 2. Alur yang digunakan maju. Kembali kepada teman-teman kelompok 1, 2 dan 3 yang ingin bertanya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang menarik dari cerpen kalian baca? Saya akan menjawab pertanyaan dari Zainab, kelompok 3. Kisah seorang tokoh yang jujur bernama Angga ketika menemukan dompet
tentang pelajaran apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Jadi harus fokus ya. Stop. Hari ini kita sudah masuki bagian terakhir. Ya, bagaimana perasaan kalian? Bapak tanya siapa yang mau mengungkapkan perasaan kalian ketika belajar menggunakan model PBL atau problem based learning ini? Siapa silakan? Saya Pak. Ya silakan. Saya Pak. Silakan. Kami senang belajar dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih Pak. Ya terima kasih semuanya. Jadi alhamdulillah tentu kalian dengan senang pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, baik, sebelum kita pelajaran kita tutup pada hari ini, kita menyimpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Baik, dari kalian dari kelompok 1 sampai 4, apa sih kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Baik, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Zahra untuk Kesimpulannya adalah kami menemui dalam dalam cerpen itu berguna itu tema alur keras penumbuhan sudut pandang amanat dan biasa. ya baik, tepuk tangan untuk Zahra. Jadi, ya benar di dalam cerpen unsur intrinsik itu ada berapa? Ya ada 7, benar, mulai dari tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan gaya amanat dan gaya bahasa. Baik, siapa lagi yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Sebelum yang lain, ya silakan. Kiri. Kesimpulannya adalah kami mengetahui alur ada 5 tahap. 1. Pengenalan cerita. 2. Timbulnya konflik. 3. Konflik memuncak. 4. Antiklimaks. 5. Pemecahan masalah atau resolusi. Ya baik, jadi terima kasih buat Lisa. Kita beri tepuk tangan pada ini. Jadi ada berapa trik? Tahapan alur 7, ada 5. Ya 7. Nah, fokus. Coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Ya harus kembali. Fokus. Kembali lagi. Kita mulai lagi. Selamat sore. Selamat malam. Ya. Ya, baik, kita sudah mengikuti pelajaran ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, tentu kita ya kalau bisa kalian di rumah nanti belajar kembali tentang unsur-unsur cerpen dan pelajaran yang lainnya ya dengan pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Rifan Fadila. Untuk memimpin baca doa, silakan. Mari sama-sama kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih di tempat kita sudah menutup pelajaran ini. Semoga dengan pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kalian yang akan datang dan tetap semangat dalam belajar meskipun kita dalam masih masa-masa di akhir tahun ini. Nanti sekarang dan Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.